Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SCMTIB akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan anggota kelompok yaitu saya, Kalialis Nagari dengan NIM akhiran 019, ada Octavia Fajrisa Fatama dengan NIM akhiran 020, Nabila Gazana dengan NIM akhiran 36, Jose Glendian dengan NIM akhiran 111, Emil Fata dengan NIM akhiran 124. Berikutnya yaitu ada isi presentasi, yaitu meliputi latar belakang, landasan teori, pembahasan, pertimbangan lokasi pabrik dan gudang, dan konfigurasi jaringan supply chain. Yang pertama yaitu ada latar belakang, di mana industri pakaian menjadi sektor penting di Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Fast fashion telah memudahkan konsumen mendapatkan pakaian murah dan beragam. Salah satu produknya yaitu membagi pasar penyajikan yaitu kemeja. Karena kemeja merupakan produk inovatif dan banyak variasi, maka perusahaan harus mengelola supply chain management dengan baik untuk tetap bersaing dan memenuhi permintaan pelanggan. Supply chain management berperan penting dalam mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi dalam bisnis kemeja. Landasan teori yang digunakan yaitu supply chain management adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Berikutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada karakteristik produk, di mana kemeja ini memiliki, di mana kemeja adalah pakaian yang menutupi bagian lengan, dada, bahu, berkerah, dan menutupi tubuh sampai bagian perut. Kemeja biasanya dibuat menurut selera orang yang menakannya. Kadang bisa berlengan panjang maupun berlengan pendek. Nama lainnya adalah blus. Ciri khas utama kemeja adalah adanya kerah, kancing yang disusun secara vertikal dari atas ke bawah, dan kantong. Berikutnya yaitu jenis kemeja. Jenis kemeja ada dua, yaitu kemeja formal dan kemeja kasual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada manfaat kemeja itu sendiri. Yang pertama ada penghematan energi yang dimana kemeja menggunakan bahan katun yang memiliki tekstur halus dan tidak menyerap banyak air, membuat kemeja lebih ringan dan tidak menyerap panas tubuh, sehingga mengurangi konsumsi energi untuk menjaga suhu tubuh. Untuk yang kedua ada kenyamanan. Nah, kenyamanan ini kemeja yang dirancang dengan perhatian khusus pada kenyamanan dapat membantu menjaga kesejukan tubuh. Untuk yang ketiga ada penyebaran panas. Kemeja yang dirancang untuk menyerap panas dapat membantu menjaga tubuh tetap hangat di kondisi dingin. Untuk yang selanjutnya ada nomor 4, estetika dan profesionalisme, di mana kemeja yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya pribadi dapat meningkatkan estetika dan profesionalisme. Untuk yang kelima yaitu kesehatan kulit, beberapa kemeja dirancang dengan bahan yang anti alergi yang dapat membantu mencegah reaksi alergi dan menjaga kesehatan kulit. Untuk yang keenam yaitu ada praktis untuk kegiatan sehari-hari di mana kemeja terutama yang berbahan bahan katun dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sehari-hari mulai dari bekerja, belajar hingga berolahraga. Untuk yang selanjutnya yaitu ada aliran rancangan proses hulu ke hilir, yang mana aliran rancang proses hulu hilir ini merupakan suatu konsep yang digunakan dalam industri untuk menggambarkan tahapan atau langkah-langkah yang terlibat dalam proses produksi atau penyediaan suatu produk dari awal hingga akhir. Proses hulu biasanya mengacu pada masukan material atau pengadaan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Sedangkan proses hilir merupakan tahapan akhir yang dimana proses hilir mempunyai kontak langsung dengan pelanggan melalui sebuah produk jadi. Aliran ini memiliki tiga, yaitu aliran barang fisik, aliran informasi, dan juga aliran uang. Aliran fisik merupakan suatu proses aliran barang atau produk fisik dari hulu ke hilir. Biasanya ini termasuk dalam penyimpanan, pengangkutan, distribusi fisik. Kedua, yaitu ada aliran uang yang merupakan suatu transaksi keuangan yang terjadi sepanjang rantai pasokan. Dan yang terakhir ada aliran informasi yang merupakan suatu aliran data atau informasi atau instruksi yang diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengolah proses produksi dan distribusi. Biasanya aliran ini
sebagai alat komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, termasuk pemasok, produsen, dan distributor, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan rantai pasok dalam produk kemeja ini, yaitu ada pemasok bahan baku, kemudian langsung ke manufaktur, kemudian ada distributor, ada pedagang grosir, ada konsumen grosir, dan konsumen akhir atau eceran. Untuk selanjutnya yaitu ada strategi supply chain-nya yang cocok, yaitu strategi responsif merupakan strategi yang cocok untuk produk kemeja. Strategi ini biasanya diterapkan untuk produk baju dari lokasi fasilitasnya untuk melakukan kegiatan produksi baju dapat dilakukan dengan lokasi yang dekat dengan pasar dan teknologi yang memadai. Untuk memproduksi baju, sistem produksi ini dilakukan dengan fleksibel sesuai dengan permintaan model. Persediaan yang perlu dilakukan dengan strategi ini yaitu dengan adaptasi stok. Hal ini dikarenakan permintaan dari produk kemeja ini tidak dapat diprediksi karena itu perlu adanya safety stock. Dan transportasi yang mendukung juga harus dilakukan dengan cepat karena produk ini memiliki siklus hidup yang pendek, maka diperlukan kecepatan transportasi. Untuk yang selanjutnya ada hambatan dan penggerak dari sistem rantai pasok. Untuk hambatan dalam rantai pasok kemeja meliputi yang pertama ada variasi produk dan siklus hidup singkat, yang kedua ada globalisasi dan ketidakpastian, dan yang ketiga ada perubahan teknologi dan lingkungan bisnis, dan yang keempat ada lingkungan dan keberlanjutan. Sedangkan penggerak dalam rantai pasok kemeja meliputi yang pertama ada inovasi teknologi, kedua ada kerjasama dengan mitra, yang ketiga ada permintaan konsumen, yang keempat ada ketepatan waktu, dan yang terakhir ada peningkatan kualitas produk. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Jose Gilea. Selanjutnya ada pertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik. Dengan strategi responsif, maka lokasi fasilitas pabrik yang cocok untuk produk kami yaitu dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama, mencari lokasi fasilitas pabrik yang dekat dengan pasar untuk penjualan agar dapat menghemat pembiayaan pengiriman dan menghemat waktu pengiriman. Yang kedua adalah mencari lokasi yang memiliki akses tenaga kerja yang terampil di sekitar lokasi pabrik. Yang ketiga, mempertimbangkan infrastruktur dengan ketersediaan infrastruktur seperti listrik, air, dan akses transportasi yang baik guna untuk kelancaran operasional pabrik. Yang keempat, ada mempertimbangkan analisis risiko berupa risiko yang dapat terjadi seperti adanya bencana alam, kekacauan politik, dan masalah keamanan untuk memastikan kelangsungan operasional. Yang kelima adalah mempertimbangkan kebijakan regulasi pada lokasi pabrik, lokasi yang memenuhi persyaratan, regulasi terkait perpajakan, lingkungan dengan biaya yang terjangkau, dapat mencegah masalah hukum dan memperkuat reputasi merek. Selanjutnya, ada lokasi pabrik. Lokasi yang dipilih untuk pendirian pabrik adalah Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Alasan pemilihannya meliputi posisi strategis di tengah Pulau Jawa, populasinya besar, banyaknya institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja terampil, dan infrastruktur yang memadai. Keberadaan pabrik di sana diharapkan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. PT Dan Liris yang mampu memproduksi 950.000 potong pakaian per bulan memiliki gudang penyimpanan di berbagai wilayah, termasuk gudang pusat di Patean, Kendal yang mempermudah diskusi pelangganan dan distribusi. Selanjutnya ada lokasi pabrik, tersebar di 6 titik Pulau Jawa. Next, itu ada lokasi gudang dengan metode gravity location. Iterasi yang dilakukan sebanyak 12 kali dan mendapatkan hasil yang berdekatan pada iterasi ke-11 dan iterasi ke-12, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang paling optimal. Pada titik koordinat tersebut didapatkan bahwa lokasi gudang terpilih terdapat di daerah Pablengan, Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Titik koordinatnya dapat dilihat di slide berikutnya. Next, selanjutnya ada konfigurasi jaringan supply chain produk pakaian.
Lokasi fasilitas produk dan gudang pabrik kemeja berlokasi di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sukoharjo terletak di tengah Pulau Jawa yang merupakan lokasi yang strategis di Indonesia. Ini memudahkan akses ke pasar dalam negeri yang besar, termasuk kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Selain itu, Solo juga memiliki akses yang baik ke pelabuhan utama seperti Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang dan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Untuk ekspor, lokasi gudang penyimpanan pakaian kemeja berada di Cirebon, Karanganyar, Bandung, Boyolali, Jakarta Barat, dan Pekalongan. Gudang pusat berada di Pablengan, Sidokumpul, Kecamatan Paten, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Gudang ini akan mempermudah dalam hal distribusi ke pelanggan maupun distributor atau retailer. Selanjutnya ada berbagai jaringan supply chain produk pakaian berdasarkan jaringan berdasarkan pertimbangan dan perhitungannya menggunakan metode gravity location model didapatkan informasi jaringan supply chain pada produk pakaian dengan gudang baru dapat dilihat pada gambar tersebut. Saya kembalikan ke teman saya, Kelistu Hanarim. Selanjutnya, saya Oktavia Fajrizadi Pratama izin melanjutkan untuk presentasi selanjutnya, yaitu tentang pemilihan supplier perusahaan kemeja dengan metode analytical hierarchy proses. Perusahaan kemeja ini ingin melakukan pemilihan supplier kain dengan 3 supplier, yaitu Niagara Textile, Anugrah Fabrik, dan Hikmah Manila, dengan kriteria yang ada, yaitu quality, cost, delivery, flexibility, dan responsiveness. Perusahaan melakukan pemilihan supplier dengan metode analytical hierarchy proses. Terdapat bagian analytical hierarchy proses dengan pemilihan supplier terbaik dengan kriteria quality, yang dimana quality terdapat 2 subkriteria, itu Q1 dan Q2. Kemudian cost terdapat 2 subkriteria, yaitu C1 dan C2. Kemudian delivery terdapat kriteria D1 dan D2. Kemudian flexibility terdapat kriteria F1 dan F2. Kemudian responsiveness terdapat kriteria R1 dan R2. Kemudian hitungan pertama yaitu perbandingan antar kriteria. Perbandingan antar kriteria ini didapatkan dari nilai kuesioner, di mana kriteria 1 dibandingkan dengan cost menghasilkan nilai kuesioner 1,4. Kemudian setelah melakukan perbandingan antar kriteria, melakukan normalisasi matrik kriteria umum, yang dimana didapatkan dari hasil Q1. Contohnya seperti kriteria Q1 dibanding Q1 dengan hasil 1 dibagi dengan 12,9 menghasilkan 0,68. Kemudian selanjutnya itu mencari eigenvektornya dari setiap kriteria. Setelah itu menentukan hasil pembangunan subkriteria yang dimana terdapat bobot Q1 sampai dengan R2. Kemudian setelah itu melakukan hasil pembangunan alternatif dalam subkriteria, yaitu supplier X, supplier Y, dan supplier Z dengan subkriteria Q1 hingga R2. Setelah melakukan pembuatan, kemudian hasil pembuatan HB tiap supplier dapat dilihat pada tabel paling kanan dengan X, Y, Z, dan tertingginya berada pada supplier X, sehingga kesimpulannya yaitu supplier X terpilih menjadi supplier terbaik, yaitu Niagara Textile. Selanjutnya ada strategi distribusi dan transportasi PT dan Liris produk kemeja. Jauh sebelum produk sampai ke konsumen, dimulai dari tahap supplier yang akan menyuplai bahan baku berupa katun Jepang. Bahan baku tersebut akan dikirimkan menggunakan transportasi darat menuju warehouse PT dan Liris. Setelah itu, dari warehouse, bahan baku masuk ke tahap produksi yang akan menjadi produk kemeja. Produk kemeja terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kemeja formal dan kemeja kasual, yang akan masuk ke gudang utama PT dan Liris. Produk yang berada di gudang utama akan disebar ke gudang kota-kota lain untuk mengurangi waktu tunggu sampai ke tangan konsumen yang berada di kota-kota lain.
Gudang tersebut berada di berbagai kota mulai dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Cianjur, Pekalongan, Boyolali, dan Karanganyar. Setelah dari gudang-gudang tersebut, akan dikirimkan ke toko grosir, toko fashion, toko retail. Setelah itu, dari toko-toko tersebut akan dikirimkan ke konsumen akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.